Orang kanan. Malam ini saya berjumpa dengan Guru of the Rich, Robert Kiyosaki di Singapura. Dilanjutkan pertemuan dengan Purdi Chandra di Batam dan di Banjarmasin. Kebetulan saya dan Purdi Chandra menjadi pembicara seminar di dua kota tersebut. Bersua dengan figur-figur seperti Robert Kiyosaki dan Purdi Chandra, salah-salah pola pikir Anda bisa berubah. Tidak percaya? Setidak-tidaknya hal itu telah menimpa teman-teman saya. Betapa tidak, dalam waktu singkat, Purdi Chandra mampu mengubah persepsi mereka mengenai bisnis owner dan investor yang mendiami kuadran kanan dalam cash flow kuadran. Mereka seperti tidak tersadarkan. Selama ini, Purdi Chandra selain dikenal sebagai pendiri bimbingan belajar Primagama dengan ratusan outlet di Indonesia, ia juga diakui sebagai pengusaha yang mengandalkan pendekatan-pendekatan yang di luar pakem alias tidak lumrah. Tak terkecuali sewaktu ia mendirikan Entrepreneur University yang kini sudah berjalan di lebih dari 10 kota di Indonesia. Terlepas dari segala kelemahannya, di sini peserta sama sekali tidak diberi ujian, akreditasi, status, dan ijazah. Malah sebaliknya, mereka itu berhak berkonsultasi dengan para mentor seumur hidup. Mereka hanya diwisuda setelah menjadi pengusaha. Aneh dan nyeleneh bukan? Namun, tak urung orang berbondong-bondong mendaftarkan diri. Tidak heran jika akhirnya Purdi Chandra dianugerahi Muri Award. 1 poin mutlak yang diajarkan dan dianjurkan di Entrepreneur University adalah bagaimana mengoptimalkan otak kanan. Seperti yang dirumuskan oleh seorang ahli bernama Daniel Goleman. Hemisfer otak kanan adalah otak emosional, erat kaitannya dengan EQ yang bersifat intuitif, kreatif, dan ekstensif alias meluas. Sementara itu, hemisfer otak kiri adalah otak rasional, erat kaitannya dengan IQ yang lebih memuat analisis, kalkulasi, dan perincian. Ibarat seperti lateral versus linear. Nah, manakah yang lebih utama, otak kanan atau otak kiri? Pertanyaan yang tidak begitu bermutu. Tentu saja, kedua-duanya itu berguna. Nah, apa gunanya Tuhan menciptakan otak kanan dan kiri kalau ternyata salah satunya tidak bermanfaat? Serupa dengan mouse komputer, baik klik kiri maupun klik kanan sama-sama berguna. Adapun saya pribadi menghimbau siapapun untuk memberdayakan otak kanan. Apa latar belakangnya? Begini, saat saya tampil di suatu forum bersama Kak Seto, ikon pendidikan anak di Indonesia, ia mengingatkan betapa kerapnya otak kanan dilalaikan dan diabaikan dalam dunia pendidikan
selama ini. Hal ini patut disayangkan. Pendidikan konvensional mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi selalu dan terlalu banyak mencerdaskan otak kiri. Hanya proses pembelajaran playgroup dan TK yang menaruh perhatian pada otak kanan. Akhirnya, tak dapat dielakkan, mayoritas manusia kuat otak kirinya. Hanya segelintir manusia yang kuat otak kanan. Mereka adalah minoritas. Repotnya, alur pikiran golongan minoritas yang sangat intuitif, kreatif, dan ekstensif ini jelas-jelas tidak nyambung dengan alur pikiran golongan mayoritas. Ujung-ujungnya, golongan minoritas sering dicap gila oleh golongan mayoritas. Maklumlah, dalam aspek apapun, apabila seseorang tidak sependapat dengan kelompok mayoritas, tentu orang itu akan dianggap tidak waras. Lihat saja, orang yang memutuskan sesuatu secara intuitif, melakukan sesuatu secara kreatif, dan merumuskan secara ekstensif. Salah satunya tidak urut. Pastilah ia langsung dituding tidak waras oleh lingkungan di sekitarnya. Minimal itu ia alami sekali seumur hidup. Padahal menjadi intuitif, kreatif, dan ekstensif itu penting. Dengan kata lain, otak kanan itu penting. Teramat penting malah. Saya tidak tahu apakah Anda ngeh atau tidak terhadap rambu di jalan raya yang bertuliskan gunakan lajur kanan untuk mendahului. Dalam perspektif bisnis, perintah tersebut juga berlaku 100%. Tepatnya, gunakan otak kanan untuk mendahului yang lain. Begitulah, otak kanan dapat dikatakan sebagai tiket untuk berada di posisi terdepan. Di atas segalanya, peganglah selalu kutipan religius yang satu ini. Mulailah dengan yang kanan. Penafsirannya menurut Ari Ginanjar dalam ISQ-nya adalah mulailah dengan otak kanan. Kemudian apa? Barulah dijabarkan oleh otak kiri. Itu artinya intuisi dulu, baru analisis. Pelaku bisnis mana sih yang bernyali dan berani menyepelekan intuisi? Asal tahu saja, susah untuk menetapkan keputusan jika hanya berharap otak kiri yang mengharuskan data yang lengkap. Persis seperti seorang jenderal yang tengah menjajaki kekuatan musuh. Petunjuk-petunjuk sering komplit. Walhasil, jika jarang sang jenderal mengira-ngira berdasarkan intuisinya secepat kedipan mata. Selain intuisi, ada pula yang namanya kreativitas. Contoh halnya seperti Ciputra, seorang raja properti sekaligus satu dari 10 tokoh bisnis paling berhasil di Indonesia. Menurut majalah Forbes pernah berargumen, bangsa yang maju adalah bangsa yang kreatif. Suatu ketika teman saya, seorang program direktur di sebuah radio, pernah mengungkapkan bahwa kreativitas tidak bisa dicangkok dan tidak bisa dipaksakan.
apa yang mungkin dilakukan hanyalah memancing agar muncul. Maksudnya adalah di satu sisi menjadi kreatif itu memang tidak gampang. Akan tetapi di sisi lain kreativitas bisa membuahkan kesuksesan yang mengejutkan dan menakjubkan. Sempat menyaksikan serial Trans 7, serial Extravaganza, dan Empat Mata. Kok ratingnya sempat melejit alias sangat diminati pemirsa untuk sekian lama. Salah satu kiatnya mereka menempatkan tim kreatif yang berjubel di sana agar bisa menggodok tayangan yang kaya unsur humornya. Sementara acara komedi yang lain jarang di backup tim seperti itu. Sekedar joke. Pernah dengar cerita buah simalakam? Alkisah, kalau buah ini dimakan, maka bapak akan meninggal. Sedangkan kalau buah ini tidak dimakan, maka ibu yang akan meninggal. Jangan bingung, jangan linglung. Pelaku bisnis yang kreatif akan menjawab, ya sudah, buahnya dikasihkan ke monyet saja, biar dia yang makan. Cukup tertawa. Kita kembali serius. Nah, di mana letak urgensi kreativitas dalam bisnis praktis? Tengoklah, kini pasar tengah bergeser menuju zona ketidakpastian. Juga zona hiperkompetitif. Ironisnya, sekian banyak pelaku bisnis masih bersenjatakan strategi yang itu saja. Kalau mentok buntut-buntutnya anggaran promosi yang dihambur-hamburkan, bahkan harga yang diganti. Untuk itulah dibutuhkan kreativitas, mungkin melalui pemasaran gerilya, repositioning, re-engineering, marketing intelligence, dan masih banyak lagi. Bagi saya, terobosan itu tidak selalu identik dengan pemborosan. Saya pribadi mengasah kreativitas dengan menciptakan lagu tembang-tembang Andalus adalah bukti konkretnya. Sedikit berbeda dengan maha guru pemasaran Philip Kotler. Melalui sebuah telekonferensi di Singapura, saya dengar sendiri pengakuan Philip Kotler. Saya memoles kreativitas dengan menikmati karya-karya seni. Komponen otak kanan yang terakhir adalah berpikir meluas. Termasuklah merekayasa big picture, impian, dan visi. Sebagai contoh visi yang jauh ke depannya yang membuat Trihatma Haliman, satu dari 5 tokoh bisnis paling berpengaruh sepanjang tahun 2006. Menurut majalah Warta Ekonomi, berani membangun belasan proyek raksasa dalam setahun, dengan masing-masing proyek menelan biaya tidak kurang dari 200 miliar rupiah. Seumpama Senayan City, The Peak, dan The Pakubuwono Residen. Padahal pada awalnya hanya pihak yang meremehkan visinya tersebut. Ngomong-ngomong, visi itu apa sih? Sesungguhnya kata lain untuk visi adalah niat. Masih ingat dengan pertanyaan mulailah dengan yang kanan? Yang menyiratkan makna, mulailah dengan otak kanan. Nah, apakah Anda dapat mengaitkannya dengan pernyataan mulailah dengan niat? Silahkan simpulkan sendiri. Sebagai tambahan, masyarakat Indonesia sendiri mengenal serentetan istilah serba kanan yang seluruhnya identik dengan kebaikan.
Contohnya, tangan kanan, langkah kanan, tidak terkecuali golongan kanan dalam kitab suci. Malah dalam bahasa Inggris, kebetulan kata kanan dan kata benar diterjemahkan dengan right. Maka tidaklah mengada-ngada apabila saya mengartikan kanan itu hampir selalu benar, right. Begitulah otak kanan sedemikian krusial, bahkan untuk beranjak dan bergerak ke sisi kanan dalam cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, utamakanlah otak kanan. Catat, bukankah penghuni kuadran kanan seperti pengusaha dan investor itu kuat otak kanannya? Sebaliknya, bukankah penghuni kuadran kiri seperti pekerja dan profesional itu kuat otak kirinya? Saya juga menemukan shock trust lainnya di sebuah internasional bestseller bahwa pekerjaan-pekerjaan yang berbasis otak kanan selain dibayar lebih mahal, amat sukar untuk diduplikasi, diotomasi, dan di-outsourcing. Lantas, bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbasis otak kiri? Ya, kebalikannya. Fakta ini sempat saya tekankan berulang kali ketika saya sharing di sebuah kampus di Surabaya yang syarat dengan inovasi. Bayangkan negara A dan negara B bekerja sama untuk sebuah produk. Negara A yang melakukan perakitan, sementara negara B yang membangun merek. Pertanyaannya, negara manakah yang bergelimang dolar? Tidak perlu mengerjutkan henti. Jelas-jelas jawabannya negara B. Negara yang disibukkan aktivitas-aktivitas yang berbasis otak kanan. Sebut saja negara kanan. Dan didasari atau tidak, untuk sekian lama bentuk kolaborasi seperti inilah yang terjalin antara negara berkembang dan negara maju. Makanya jangan pernah sekalipun melalaikan dan mengabaikan otak kanan yang syarat dengan muatan-muatan intuisi, kreativitas, dan pemikiran meluas. Jangan pernah. Sekadar catatan, dalam konteks ini terdapat dua beban yang tiada terkira beratnya. Pertama, bagaimana mengubah diri Anda menjadi orang kanan. Yang kedua, bagaimana mengubah pasangan Anda menjadi orang kanan. Nah, itulah beban yang paling berat. Tanpa bermaksud menakut-nakuti, saya beritahu saja apa adanya. Percecokan adalah taruhannya. Akhirnya, be intuitif, be kreatif, be ekstensif. Itulah salah satu cara yang pertama kali saya publikasi.